Pak, saya mau mulai sebuah pertanyaan. Nah, tentang ada kematian seorang dukun beberapa hari yang lalu, dan itu tepat sama ramalannya. Nah, saya mau tanya kepada Pak Daniel Sutoyo dan Pak Dautoni tentang ini. Itu tentang seorang dukun wanita namanya Mbak Yu yang sempat viral, katanya Jokowi akan lengser, tapi nggak jadi, puji Tuhan. Ya, tapi tentang kematiannya dia lengser. Nah, saya mau tanya dari dua pihak, dari sisi akademis, dari sisi praktisi. Nah, ini tak boleh. Pak Dautoni, kita tanya Pak Daniel Sutoyo dulu ya. Nanti penutup, terus habis itu Pak Dautoni ya. Seru ini pasti. Gini, Michael. Oh iya, gimana Pak Dautoni, langsung aja. Ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Oke. Nah, kan ada orang yang mati sebelumnya. Ya. Ya, ingat. Alkitab pun juga mengatakan ada orang yang mati sebelumnya, belum waktunya maksudnya. Iya. Tapi tetap rohnya ada di dunia orang mati. Oke. Contohnya ada orang bunuh diri, betul? Iya. Nah, kedua, orang kena yang namanya santet. Nah, tetapi ingat, segala sesuatu itu pun tetap semua seizin Tuhan dan ada dalam kendali Tuhan. Amen. Michael, ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Ya. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Karena tidak semua orang yang di negara itu menyerahkan dirinya kepada setan. Oh iya. Karena apa? Karena semua itu masih dalam kendali seizin Tuhan. Menurut Michael gimana? Iya Pak, setuju Pak. Nah berarti kalau misalnya ada dukun yang meramal tentang dirinya sendiri pasti tepat, yaitu tentang kematian kemarin ya. Kan setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Oke. Nah, seperti orang dibunuh, memang setan tidak langsung rohnya diambil, tetapi ada cara. Nah, misalnya orang pakai pisau mati, betul? Yang kedua ada juga dia ngeramal sendiri, artinya apa? Setan punya hak atas hidupnya. Nah, mati, gitu loh Michael. Iya. Ramalan yang bicara pribadi itu pasti tepat, karena setan punya hak merekayasa dirinya, maka disebut anak-anak dunia dan anak-anak Elohim. Kalau anak-anak dunia itu masih di bawah kendali setan. Setan punya hak atas hidupnya. Tapi kalau anak-anak Elohim itu posisi di atas setan. Setan tidak ada hak dan tidak ada kendali. Kenapa? Anak-anak Elohim posisi di atas setan. Itu bedanya. Amen. Nah. Iya Pak. Nah, kalau yang dalam Tuhan itu posisinya ada di atas setan. Jelas, Michael? Jelas. Nah, kalau yang tidak dalam Tuhan, posisinya di bawah setan. Ya. Oke, lanjut, Michael. Ya. Jadi, Pak Daud, kalau misalnya kita bicara tentang ramalan pribadi, misalnya itu orang yang diramalkan oleh seseorang. Nah, kok bisa Pak orang itu menyerahkan dirinya? Nah, gimana prosesnya kok bisa sampai orang itu jatuh ke dalam tangan dari dukun itu? Misalnya kalau kita nggak bicara tentang dukun yang mati nih, tapi kita bicara orang kok bisa tiba-tiba dia menyerahkan dirinya. Kan tadi orang percaya kok bisa menyerahkan dirinya ke setan, itu gimana? Gimana Michael? Maaf, suara nggak jelas. Ya. Gimana Michael? Jadi, kan kita udah dengar tadi bahwa anak Elohim, anak Tuhan itu di atasnya setan. Tapi kok bisa Pak ada orang yang percaya Tuhan terus datang ke dukun tapi terus juga kena Pak ramalannya Pak? Gini ya, pada waktu orang pergi ke dukun berarti ingat itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau orang pergi ke dukun berarti kan tidak percaya Tuhan. Ya. Otomatis apa? Tidak ada perlindungan Tuhan. Nah, kalau tidak ada perlindungan Tuhan,
di alam roh itu telanjang. Maka setan bisa ngerjain. Oh gitu ya. Jadi kalau ada orang datang ke dukun atau datang ke tukang guamnya, terus minta diramal, berarti dia udah menyerahkan dirinya ke setan. Artinya dia sudah tidak percaya Tuhan. Soalnya ada orang itu yang akhirnya berani-berani ke dukun, soalnya dibilangin sama temannya, orang ini loh Pak, orang ini loh bisa baca masa lalumu, dia tahu waktu kecilmu gimana dan lain-lainnya. Itu gimana ya Pak? Kok bisa Pak? Kalau dia datang itu kan berarti dia ingat Saul pada waktu pergi ke tukang penenung, pemanggil arwah. Ingat, dia mendukakan hati Tuhan. Betul Michael? Betul. Saul. Akhirnya apa yang terjadi? Roh Elohim, roh Tuhan undur. Dan ingat, itulah kehancuran Saul. Iya Pak. Kok bisa dukunnya bisa lihat masa lalu, kok bisa lihat ya Pak kehidupan kita, kok bisa pas gitu loh. Oke. Dukun pasti akan melihat masa lalu, bukan masa depan. Ya. Karena setan tidak tahu masa depan, tetapi merekayasa supaya itu terjadi. Nah, gini, di alam roh itu ada rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Ya. Iblis dikatakan pendakwa penuduh. Yeah. Seorang pendakwa penuduh pasti punya barang bukti. Iya. Michael? Ya, setuju Pak. Nah, di alam roh itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Makanya sebelum bertobat, waktu jadi dukun, itu langsung lihat apa yang diperbuat dia dari bayi sampai umur segitu, tahu semua. Oh iya Pak? Iya, karena kan setan ada di mana-mana, Michael. Dan setan itu adalah jaringan manajemen yang tertata rapi di dunia. Ada manajemennya juga Pak? Iya, dan setan itu tidak pernah mengkudeta Lucifer. Nah, kenapa? Karena mereka status nasib tidak diampuni Elohim. Oke, jelas Michael? Jelas Pak. Nah, kita kembali ke ramalan Pak. Tadi kan ramalan perorangan bisa terjadi, ya kan? Nah, apa bedanya ramalan sama nubuatan Pak? Nah, ini kan mirip-mirip Pak. Kan ngomongin tentang masa depan. Nah, ini di mana nanti kita juga tanya sama Pak Daniel. Nah, menurut Pak Daud, terputus Michael. Suara yang terputus, enggak jelas. Gimana, ya, sorry, Pak Daud dengar saya? Jelas ya. Sekarang. Nah, Pak, apa bedanya ramalan sama nubuatan? Nah, ini kan mirip-mirip, Pak. Nubuatan itu datangnya dari Elohim. Tetapi ingat, pasti terjadi. Karena Elohim tahu dari awal sampai akhir dunia. Ya. Beda dengan setan, ramalan itu adalah perkiraan, memprediksi sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena setan tidak tahu masa akan datang. Tapi ingat, kalau ramalan pribadi, setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Harus dibedakan di sini, Michael. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi kalau Michael tanya, kok bisa mati? Bisa. Orang meramalkan dirinya sendiri mati, bisa. Saya mau tanya, orang bunuh diri bisa nggak, Michael? Bisa, Pak. Bisa. Kalau dia nyerahkan dirinya ke setan, ya ingat, setanlah yang akan merekayasa supaya itu terjadi. Kalau ini saya bicara semua yang berhubungan okultisme. Iya. Jadi saya tidak bicara satu dukun, bukan. Tapi semua orang yang terlibat okultisme. Iya, jadi termasuk dukun ya, Pak? Iya. Jadi kalau Michael tadi kan beritahu satu orang. Ya. Tapi saya bicara ini bukan satu orang. Ya. Jadi semua orang yang terlibat okultisme. Jadi harus dibedakan. Ingat, nanti kan kita terlalu
mengkreditkan seseorang kan tidak boleh, Michael. Iya. Apalagi orang yang sudah meninggal, betul? Iya, nggak boleh, benar. Jadi secara saya memberitahu tidak boleh mentujukan ke satu orang, tidak boleh. Tapi saya memberitahu bahwa ini berlaku bagi mereka dukun atau mereka yang terlibat okultisme. Ya, oke. Nah, Pak Daniel Sutoyo, menurut Alkitab, menurut teologi, apa bedanya ramalan sama nubuatan, Pak? Oke. Saya kira Pak Daud sudah menjelaskan ya dengan singkat dan secara praktis ya. Saya kira sangat berbeda ya. Kalau ramalan itu bisa dari iblis dan juga bisa dari manusia. Tetapi kalau nubuatan itu kan datangnya dari Tuhan, karena bernubuat itu kan tugas nabi ya. Jadi nabi itu berdiri sebagai wakil Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Nah, itu adalah tugas apa? Tugas nabi. Maka nubuatan itu pasti terjadi karena Allah ya, dari Allah, berasal dari Allah. Allah menginspirasi kepada nabi gitu ya. Nah, nubuatan itu bisa saja terjadi berulang-ulang gitu ya. Tapi ada juga nubuatan yang hanya sekali terjadi. Itu di dalam apa? Di dalam tentang nubuatan. Sedangkan ramalan, ya, ramalan itu kan berasal dari iblis ya. Ya memang sebenarnya ramalan dan nubuatan itu memiliki pengertian yang sama, yaitu untuk apa? Menyatakan apa yang akan terjadi di depan, gitu ya. Nah, ramalan dalam pengertian berasal dari setan itu tentang seperti dukun, kemudian seperti okultis gitu ya, yang meramal masa depan. Ya, itu berasal dari setan, dan ya kalau memang terjadi itu hanya kebetulan. Jadi kalau itu terjadi hanya kebetulan, maka menurut saya itu hanya satu perkiraan gitu ya, berdasarkan analisis yang telah terjadi dan sedang terjadi, sehingga dia menyatakan nanti akan terjadi begini begitu, itu berdasarkan analisis. Jadi bukan memiliki inspirasi dari Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan rancangan Tuhan gitu. Jadi menurut saya sangat berbeda ya. Nah, peramal yang seperti itu sering disebut nabi palsu ya. Maka ada nabi palsu dan ada nabi yang beneran, yang betul-betul diutus oleh Tuhan, mewakili Tuhan untuk menyampaikan berita kepada umatnya. Nah, jadi menurut saya sangat berbeda ya antara peramal dan nabi, atau ramalan dan nubuatan gitu ya. Maka peramal atau ramalan itu adalah kekejian bagi Tuhan ya, karena itu berasal dari setan dan daripada manusia itu sendiri. Dan kalau memang terjadi itu hanya kebetulan. Bisa saja sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu terjadi gitu ya, karena itu kebetulan gitu. Tapi kalau berasal dari Tuhan pasti akan terjadi, karena itu berasal dari Allah. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, Pak Michael. Mungkin Pak Daud lebih memahami secara praktis ya, secara di lapangan gitu.